dorong-dorong sedemikian rupa jadi polybag. Nah, nggak jadi. Oh, jadi polybag. Ini buat tanahnya. Kalau sudah diisi tanah nanti akan mengikuti bentuk karung bulat. Bisa dimanfaatkan sebagai tempat media tanam berbagai sayuran apa sampai hancur. Ini biasanya kuat 5 tahun atau minimal 1 tahun lah sampai produksi cabenya berhenti. Nanti tanahnya didaur ulang lagi menjadi pupuk. Biasanya karungnya ikut hancur, dibuang atau dimasukkan ke dalam proses untuk pembuatan tanah yang baru bisa gitu. Nah, tapi biasanya ini hancur nanti plastiknya bolong-bolong. Nah, untuk karung bekas beras bisa dimanfaatkan untuk membuat polybag. Kalau karungnya gede, gede lagi, tapi berat bawahnya, mendingan mulai pikir lah. Proses pemilahan dan pemilihan sampah bisa dimulai dari rumah, karena setiap hari sampah terus bertumpuk, antara lain sampah plastik, sampah kertas, kardus, kemudian yang rutin itu karung beras. Nah, semua akan dijadikan sebagai tempat media tanam sayuran, terutama cabai. Nah, begitulah teman-teman, bisa kita mengurangi sampah mulai dari rumah ya. Setiap hari produksi sampah dari rumah itu nggak pernah berhenti. Nah, yang akan kita jadikan tempat media tanam 2, botol air mineral dan karung. Cocok, pas banget nih karung bekas beras. Nah, nanti caranya ini dibuat jadi polybag, diikat bawahnya, dilipat begini, ikat sampai tali, pakai tali, bagusnya pakai tali kawat supaya tidak busuk. Nah, terus dibalik bisa berdiri. Masukin media tanam yang juga dibuat dari proses fermentasi, jadi hasil produk dari dapur juga, baru ditanamin cabai, simpan di depan halaman. Biasanya bisa kuat 1 tahun karung ya selama produksi cabai. Untuk karung bekas, karung plastik, caranya gampang untuk dijadikan tempat media tanam sayuran. Jadi ini kan karung kalau langsung dikasih tanah, ujungnya nggak bulat, jadi nanti nggak bisa berdiri dia harus bulat seperti polybag. Nah, caranya dilipat dari bawah dulu yang rapi. Nah, rapi ini nih. Kemudian ujungnya diikat sama tali, usahakan talinya jangan rapi ya, bekas kabel-kabel yang nggak kepake lah, bekas mos nih, diikat, cukup 2 balik aja karena kan ada kawatnya kuat. Nah, tarik, terus disimpul mati. Loh, ini kayak nali pocong gitu lah kurang lebih. Nah, iya, ini supaya ngirit, talinya bisa dipotong ujungnya nih ya, biar untuk tali yang berikutnya potong. Lepas deh. Jadi gini, bagian ujung yang ada ini, yang ada ujungnya, terus ini bagian mukanya akan dirubah menjadi polybag. Tinggal membalikan. Nah, balikan begini tuh. Jadi yang di bagian luarnya menjadi di bagian dalam, yang dalamnya menjadi bagian luar.
sampai rapi. Tadi sudah diterangkan dan sudah diperlihatkan dari dekat bentuk karung ini berapa kilo ini. Nah, dirapihkan di bagian belakangnya dulu, jadi lipatan yang rapi di antara dua sisi ya, biar simetris maksudnya. Nah, lipat begini, lalu diluruskan. Kalau udah lurus begini ya, makin rapi makin bagus tuh, kayak dirempel gitu ujungnya, disatukan. Kemudian di talinya usahakan tadi ya, yang dari bekas kabel atau kawat, maksudnya supaya kuat, tidak busuk, patah. Tapi sebenarnya sih kalau udah terbentuk dengan tanah, nanti membentuk polybag nggak akan lepas karena sudah tertindih sama tanah. Ini mah kalau ada, ini seperti diikat seperti ini, baru dibalik. Bin salah bin, tak guru sa ilmu ulah ganggu tepeng ieu tinggal balikin. Nah, oh ini double kasihnya. Nah, rapikan lagi, dorong biar menggelembung. Ditambah kecil bisa. Nah, coba dilihatin ini berdiri tuh, udah bisa berdiri walaupun belum ada tanahnya. Nah, terus ada cangkingannya nih, ada tentengannya, jadi nanti gampang untuk memindah-mindahkan. Nah, hari ini tidak sampai tanam ya, sampai sini aja. Kemudian botol-botolnya asupkan tadi, jadi rapih. Nah, nanti kita cari waktu untuk eksekusinya. Nah, ini botol yang kecilnya masukkan ke dalam botol, jadi botol di dalam botol supaya mengirit perlahan. Kami membereskan ini sampah-sampah yang berserakan. Tuh, ini sudah mulai terbentuk polybag yang dibuat dari bekas karung beras. Bisa karung apa aja pokoknya mah. Bekas karung beras yang dibuat sedemikian rupa menjadi polybag, siap menjadi tempat media tanam. Yuk.